Ternyata di mute. Baik, waktu sudah menunjukkan 09.06, jadi jadwal pelaksanaan adalah 09.00. Jadi mohon izin saya akan memulai agenda pada pagi hari ini, Jumat 20 Oktober 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada rekan guru dari SMP Negeri 4 Adiwerna, teman-teman guru hebat dan yang berkenan hadir dalam kegiatan diseminasi modul 1.4 mengenai budaya positif. Kegiatan ini merupakan berbagi praktik baik mengenai pemahaman CGP mengenai modul 1.4 yang berjudul budaya positif. Kegiatan diseminasi ini ada di dalam pelaksanaan paket modul 1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 Kabupaten Tegal tahun 2023. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu rekan guru yang berkenan hadir hari ini untuk mengikuti diseminasi melalui webinar series dari CGP, yaitu saya sendiri, Mami Kartika. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal, Pendidikan Guru Penggerak. Nama Mami Kartika Ekawati. Instansi tempat saya bekerja adalah SMP Negeri 4 Adiwerna. Baik, saya akan share screen. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Adakah teman-teman yang bersedia untuk memimpin doa pada pagi hari ini? Pasis, monggo. Oke, baiklah. Terima kasih Bu Mami. Marilah kita teman-teman, sebelum kita laksanakan kegiatan berbahagia hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Bu Mami, monggo silakan dilanjutkan kembali. Baik, terima kasih kepada Pak Sis yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Semoga acara kita bisa berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Baiklah, Amin. Sebelum kita mulai pada kegiatan diseminasi pemaparan tentang modul 1.4 budaya positif, kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Bapak Ibu, jika berkenan bergabung bersama saya, ada yang mau mengusulkan tentang ice breaking hari ini? Silakan, Bapak Ibu. Ada yang berkenan memimpin ice breaking hari ini? Bu Siska tuh biasanya tuh. Bagaimana Bu Siska? Saja nggak apa-apa Bu. Gimana Ibu? Cukup.
Siap Bu Siska? Ya, boleh. Saya minta on cam semua berarti, Bu. Oke, monggo Bapak Ibu rekan bisa menyalakan kameranya. Kita ikut meramaikan ice breaking pada pagi hari ini. Share screen-nya bisa ditutup dulu, Bu. Ya, untuk melatih konsentrasi nggih Bapak Ibu. Siap Bu Siska. Ini karena saya guru bahasa Jawa, barangkali berkenan untuk mengikuti ice breaking bahasa Jawa bisa apa ya Bu ya? Belajar Ibu. Kalau satu berarti setunggal, untuk dua kali, untuk tiga itu tigo, 4 sekawan, 5 gangsal. Saya rasa sudah hafal semua nggih. Siap Bu Siska. Kita belajar tepuk biar tangannya bergerak, monggo. Tepuk setunggal. Sekali. Tepuk kono. Tepuk tigo. Iya. Kabarnya Ini turun kamera. Sekawan. Tepuk gangsal. Tepuk setunggal. Tepuk kali. ya. Tepuk gangsal. Jenengan bisa muncul. Bisa dimulai. Bisa. Gampang sekali ini. Untuk mikrofon bisa dinyalakan. Yang kotak kubulan. Untuk mikrofon bisa dinyalakan semua. Agak berisik gak apa-apa. Oke. Bu Mami ya. Betul. Ya, Semakin ramai semakin setunggal. Nah, apa sih? Tepuk kali. Tepuk tigo. Tepuk sekawan. Tepuk gangsal. Kaping kali tepuk tigo. Tepuk sekawan. Tepuk gangsal. Ping tigo tepuk gangsal. Demikian Bu Mami. Baik, Bapak Ibu, kirim reaksinya Bapak Ibu, tepuk tangan untuk Bu Siska nih. Terima kasih kepada Ibu Siska yang telah memimpin ice breaking pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu sudah siap untuk kegiatan materi inti ya? Siap. Siap. Siap gerak. Ini saya lebur aku. Terus kono bae sekarang, Mas. Kono sekarang kono. Nah, foto-foto. Nah, kono bae. Saya izin mikrofonnya saya mute nggih. Baik, apakah sudah terlihat ya?
Ya, Sudah, ya, baik. sudah muncul. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu, saya izin menyampaikan materi hari ini tentang diseminasi modul 1.4 yaitu mengenai budaya positif. Budaya positif ada di dalam Learning Management System Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9 di Kabupaten Tegal 2023. Perkenalkan, nama saya Mami Kartika Ekawati, saya adalah CGP Angkatan 9 Kabupaten Tegal tahun 2023. Dan agenda kita hari ini yaitu mengenai yang pertama tadi sudah kita lewati tentang yaitu pembukaan, kemudian kedua tujuan pembelajaran, pemahaman inti, eksplorasi konsep, kemudian dan yang terakhir refleksi. Baik, Bapak Ibu, setelah mempelajari modul ini, diharapkan Bapak Ibu memahami pentingnya penerapan budaya positif terhadap peserta didik dan peserta Bapak Ibu juga dapat menerapkan budaya positif sebagai upaya mewujudkan visi sekolah bersama. Jadi tujuan pembelajaran modul ini ada 2. Baik, capaian dari modul 1.4 yang pertama, mendemonstrasikan konsep budaya positif tentang teori motivasi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem yang berpihak pada peserta didik. 3. Menyusun langkah aksi nyata bersama pemangku kepentingan secara kolaboratif. Dan yang keempat, bersikap kritis terhadap budaya sekolah yang mengembangkan karakter murid. Itu adalah capaian dari modul 1.4 ini. Baik Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu. Silahkan mikrofonnya bisa diaktifkan. Atau boleh bergabung di chat ya Bapak Ibu ya. Bu Mami boleh tanya? Nggih, pripun Bu? Iya gimana Bu? Itu share screen-nya memang belum jalan ke itu ya, slide ke berikutnya. Belum. Masih halaman pertama terus, Bu. Oh iya Bu. Oh, nggih. Sudah Bu. Masih? Belum. Ya, Nah, sudah. itu sudah budaya Oke. positif. Baik, Sampai kita capaian. sampai pada Nggih, sudah. pertanyaan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu boleh bergabung di kolom chat atau langsung mengaktifkan mikrofon. Oke. Bapak Ibu silahkan menjawab setuju atau tidak setuju ya. Hukuman, menurut Bapak Ibu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju toh. Oh, Bapak Rasipan setuju ya. Baik. Bagaimana dengan Bu Azizah nih? Setuju atau tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Setuju nggak, Pak? Baik. Pemberian yang nomor 2 nih. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Ini ada konsekuensinya, membaca atau membersihkan. Hukumannya lebih spesifik, membaca atau membersihkan. Setuju sekali. Baik. Yang ketiga Bapak Ibu, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju sekali. Baik, terima kasih. Cukup Bapak Ibu. Pertanyaan pemantiknya hanya 3 saja Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk kita semua ini.
Nah, kita akan mempelajari apa hari ini? Topik dalam budaya positif. Yang pertama, kita akan kupas tadi dari pertanyaan pemantik tadi di dalam konsep-konsep ini, yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kelima, restitusi. 5, posisi kontrol. Restitusi, segitiga restitusi. Jadi dari pertanyaan pemantik tadi, Bapak Ibu pasti punya dasar kenapa menjawab setuju dan tidak setuju. Jadi di sini ada konsep dasarnya mengenai teori-teori tentang hukuman, kemudian tadi yang kedua penghargaan, juga konsekuensi, Bapak Ibu. Baik, kita mulai dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, silahkan melakukan simulasi apa yang akan saya instruksikan. Ada 2 siswa A dan siswa B, Bapak. Ya, ada 2 siswa A dan siswa B. Lalu, sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B, jadi teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta A memberikan benda tersebut. B bisa saja membujuk, mengancam, menghardik, merayu, bisa menyuap atau apa saja agar A dapat membuka kepalan tangan. Baik, apa yang terjadi setelah itu kira-kira Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Apakah A akan serta-merta membuka kepalan tangan tersebut? A akan berusaha mempertahankan Betul. apa yang ada di kepalan tangan tersebut. Iya, betul sekali Bu Ana. Jadi mengapa A akan berusaha mempertahankan kepalan tangannya? Kita lihat. Nah, Bapak Ibu, ternyata stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan sebetulnya siapa dari kedua peran tersebut antara A dan B yang memiliki kontrol? Apakah A atau B menurut Bapak Ibu? Sesuai tadi jawaban dari Bu Ana, tentu saja yang memiliki kontrol adalah si A, betul. Jadi sebetulnya kalau kita melihat dengan simulasi A dan B, namun dari teori pilihan hanya diri Anda yang bisa mengontrol sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, namun dari teori pilihan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian pada teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berikutnya, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tapi kalau teori pilihan, model berpikirnya adalah menang-menang. Itu tadi teori dari simulasi yang diperagakan oleh A dan B. Jadi mengapa A tidak akan membuka tangannya dan mempertahankan? Karena dari sisi ini yang di konsep dasarnya adalah tentang teori pilihan, bahwa kita akan melakukan sesuatu dasarnya adalah kembali pada diri sendiri. Nah, ini adalah teori kontrol yang diperkenalkan oleh Glasser, Bapak Ibu, Dr. William Glasser. Jadi sebetulnya dari makna disiplin ini sendiri belajar tentang kontrol diri, yaitu dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai.
Jadi pertanyaan pemantik tadi sebetulnya Bapak Ibu bahwa mengenai penghargaan atau hukuman dapat mendisiplinkan kita. Kalau berdasarkan teori William ini, kembali lagi antara penghargaan dan hukuman adalah kontrol dari diri. Ketika kita tidak terpengaruh pada penghargaan, pada hukuman, maka yang dimaksud makna disiplin muncul dari diri sendiri. Seperti halnya simulasi tadi mengenai simulasi kepalan tangan, bahwa apa yang dilakukan si B meskipun dengan bujukan atau dengan menghardik atau dengan menghukum, maka A tetap akan mempertahankan. Jadi sebetulnya konsep kedisiplinan itu muncul dari diri sendiri. Menurut Glasser ini tadi, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, tadi sempat kita singgung sedikit apa makna disiplin, Bapak Ibu, terlalu panjang kalau saya menjelaskan di sini. Jadi berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin sendiri itu artinya adalah belajar. Makna kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, budaya Indonesia, makna disiplin telah berubah jadi sesuatu yang dilakukan pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Jadi ada pergeseran makna ketika sampai pada budaya kita. Jadi disiplin itu menjadi kata kepatuhan. Padahal seawalnya disiplin itu artinya adalah belajar. Berikutnya, apa kaitannya disiplin? Nah, tadi sudah kita singgung sedikit, saya singgung sedikit mengenai disiplin itu berasal dari nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Nilai-nilai kebajikan itu timbul sehingga kita menjadi disiplin. Nilai-nilai kebajikan apa saja yang kita kenal? Di sini dikenalkan oleh William Glasser lagi, tadi dari teori kontrol atau teori pilihan, juga dari Diane Gossen. Yaitu apa saja nilai yang kita yakini. Ada nilai beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Ini nilai-nilai yang kita kenal dari profil Pajar Pancasila. Tapi tidak hanya itu, sebetulnya banyak yang diyakini, apalagi secara kalau kita mengenal dari konsep dari internasional. Berikutnya mengenal mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan atau restitusi. Teori motivasi, jadi kalau kita bahas tadi mengenai untuk menghindari ketidaknyamanan. Jadi ada pertanyaan pemantik, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Berarti motivasinya bukan berasal dari motivasi intrinsik. Anak tersebut tidak menggali nilai dalam dirinya untuk belajar, taat, atau mengontrol dirinya, sehingga bisa dikatakan hukuman di sini berasal dari motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan orang lain, atau tadi seperti pertanyaan pemantik yang ketiga mengenai penghargaan, adalah motivasi anak untuk menjadi disiplin. Ini juga merupakan motivasi eksternal. Nah, kemudian yang berikutnya, untuk kalau alasannya adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini yang diharapkan dari budaya kedisiplinan itu sendiri. Jadi saya akan jadi orang seperti apa bila saya melakukan. Jadi anak atau diri sendiri akan menggali nilai dari dirinya sendiri sehingga dia bisa mengontrol dirinya sendiri dan menjadi pribadi yang menerapkan kedisiplinan. Motivasi inilah yang diharapkan oleh kita semua. Jadi tidak berdasarkan motivasi eksternal, tapi dari internal, muncul dari dirinya sendiri.
Ini yang sedang kita coba untuk kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, diri sendiri itu sebetulnya merdeka. Merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap memerintah diri sendiri. Jadi, diri sendiri mempunyai inisiatif untuk melakukan, mengontrol apa yang ingin dilakukan. Nah, ini dampak dari motivasi eksternal yang ada dalam atau mengintervensi dari disiplin itu sendiri. Yang pertama, penghargaan dapat menurunkan kualitas. Ini adalah hipotesa ya. Kemudian penghargaan dapat mematikan kreativitas. Penghargaan dapat mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kalau kita biasakan hal-hal yang seperti itu bisa dapat berimbas tentang kedisiplinan itu sendiri. Baik, ini pertanyaan saya kepada Bapak Ibu guru. Apakah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah? Ini termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Oke. Hukuman. Baik. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman atau konsekuensi ini Bapak Ibu? Kalau lari Hukuman juga. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi. Ada yang hukuman. Oke. Konsekuensi ada yang hukuman. Oke. Saya mau dengar ini alasannya. Kenapa hukuman? Mengapa konsekuensi? Karena belum. Kecuali kalau belum ada kesepakatan, Bu, berarti itu hukuman. Betul sekali Pak Anton. Ya. Terima kasih Pak Anton. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Apakah ini perlu kesepakatan dulu? Apakah ini perlu kesepakatan dulu, Bapak Ibu? Tidak perlu ya. Jadi nanti kita lihat mana yang hukuman dan mana yang konsekuensi. Lama-lama membingungkan nih Bapak Ibu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Konsekuensi. Oke. Ralat tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ya, terima kasih ralatnya. Ini kurang kata tidak. Ini hukuman ya Bapak Ibu ya? Setuju Bapak Ibu ini hukuman? Setuju. Berikutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Hukuman ya. Hukuman. Oke Bapak Ibu, kita lihat apa jawabannya antara hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah itu termasuk pada hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini juga hukuman Bapak Ibu. Dan menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, ini bukan hukuman tapi konsekuensi.
Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini juga konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian, betul tadi diralat ya, tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini hukuman. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, itu bukan hukuman Bapak Ibu, tapi ternyata itu adalah konsekuensi. Maka dari itu, coba kita simpulkan, kira-kira menurut Bapak Ibu, mengapa disebut hukuman dan mengapa disebut sebagai konsekuensi? Ada yang bersedia menjawab? Silakan. Kalau hukuman itu harus Oke, terima adanya kasih Bu Nurul. kesepakatan dan adanya hutang di atas Oh, bukti. begitu. Bagaimana dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi itu arti ya kalau misalkan seperti contohnya menggantikan kertas tugas teman, ya berarti cara tidak sengaja merusak barangnya teman, harus konsekuensinya harus mengganti, Oke, betul sekali. Iya, menggantikan. betul sekali. Terima kasih atas jawaban dari Bu Nurul. Kita beri reaction dulu, Bapak Ibu. Bisa kirim emotikonnya. Betul sekali Bapak Ibu. Kalau hukuman, apakah hukuman itu harus ada kesepakatan di atas, hitam di atas putih, atau konsekuensi itu juga adalah timbal balik dari apa yang diperbuat? Mari kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, jawabannya ada di sini Bapak Ibu. Kalau hukuman itu menyakitkan harus terjadi. Siswa nggak tahu apa yang akan dia alami, ya. Terlambat hadir, tiba-tiba disuruh push up. Tidak tahu alasannya, walaupun alasannya terlambat hadir, tetapi tidak relevan. Tetapi kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, menumpahkan air maka dia harus membersihkan tumpahan, itu relevan. Jadi kalau bicara hukuman dan konsekuensi itu kaitannya dengan relevansi dari tindakan apa yang terjadi setelahnya. Kemudian kalau hukuman itu tidak nyaman dalam waktu jangka panjang, tapi pada konsekuensi itu jangka pendek. Dan pada hukuman korban mendapat keadilan, tapi pada konsekuensi korban bisa diabaikan. Pada hukuman murid akan tersakiti, namun pada konsekuensi anak dibuat tidak nyaman. Kemudian pada hukuman perilakunya pasif agresif meningkat, namun pada konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Pada hukuman sistemnya tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ketika tidak takut maka siswa ya akan terus-menerus melakukan datang terlambat, hadir terlambat seperti itu, atau mengenakan sepatu tidak sesuai dengan peraturan. Tetapi jika konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi yang terus-menerus dari guru. Pada hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata, namun pada konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dan pada hukuman peraturannya adalah kamu harus, namun pada konsekuensi maka peraturannya mampukah kamu melakukannya? Terima kasih, seperti itu. Dan pada hukuman juga murid akan membenci peraturan dan pada konsekuensi sifatnya netral, menghormati. Jadi ada sisi negatif, ada sisi
netralnya. Nah, yang ditawarkan pada modul 1.4 adalah jenis kedisiplinan budaya positif mengenai teori pilihan. Bapak Ibu tadi sudah sempat disampaikan di awal tentang teori pilihan, yaitu tentang restitusi. Di sini, di dalam teori restitusi, apakah itu restitusi? Restitusi ini sendiri proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang ingin mereka menjadi. Ini ada pada definisi yang telah disampaikan oleh Gosen pada tahun 2004. Nah, restitusi ini memiliki tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua adalah validasi kebutuhan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari 3 tahapan ini terjadi proses interaksi antara guru dan murid. Pada proses interaksi tersebut ada 3 definisi dari 3 tahapan tersebut. Yang pertama itu tentang menstabilkan identitas. Terjadi teknik komunikasi interaksi bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi ada interaksi komunikasi antara guru dan murid pada fase ini. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini proses tahapan menstabilkan identitas. Tahapan untuk validasi tindakan itu adalah interaksi komunikasi antara guru dan murid yang dimana di dalamnya misalkan kamu tentu punya alasan kenapa melakukan hal tersebut. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi proses interaksi di tahapan validasi tindakan bisa dengan komunikasi seperti itu. Dan tahapan ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati kepada si anak. Atau kamu ingin jadi orang seperti apa? Ini beberapa contoh interaksi komunikasi yang ada di dalam teori restitusi. Nah, ini dia tadi yang sempat ada di dalam gambar dan penjabarannya tentang kalimat interaksi komunikasi yang bisa mengarahkan pada tahapan-tahapan tersebut. Jadi tahapan menstabilkan identitas itu bisa dengan kalimat interaksi yang seperti berbuat salah itu hal manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna, Bapak Ibu juga berbuat salah. Jadi mengarahkan anak pada kondisi identitasnya dulu, pada kondisi dirinya, mengenali dirinya sendiri. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini dan selanjutnya. Tahap kedua tadi adalah validasi tindakan. Di sini kita, guru, akan membantu murid mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Jadi bisa saja kita berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak akan melakukannya kan? Jadi ini memvalidasikan tindakan. Apakah kamu punya alasan mengapa melakukannya? Mengapa itu penting bagi kamu? Nah, itu contoh-contoh interaksi pada tahapan validasi tindakan. Dan yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Di dalam menanyakan keyakinan, itu ada tahapan di mana guru mengarahkan agar anak itu, siswa atau murid melihat kesalahannya, dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi pada tahapan ini, itu sebetulnya pada tahapan yang sudah cooling down. Anak sudah menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan dia mengambil nilai yang harusnya dia yakini. Jadi misalkan
anak terlibat pertengkaran, nilai apa yang dia yakini setelah peristiwa pertengkaran dengan temannya terjadi. Jadi di sini si anak akan mengambil kesimpulan sendiri dari nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Itu tadi 3 tahapan restitusi. Nah, Bapak Ibu, ternyata tidak hanya pada konsep segitiga restitusi, kita juga bisa menerapkan menggunakan 5 posisi kontrol yang ada di dalam penerapan budaya positif. Yang pertama, 5 posisi kontrol yang bisa kita perankan, yaitu yang pertama adalah penghukum, kedua adalah membuat orang merasa bersalah, ketiga adalah posisi guru sebagai teman, keempat adalah pemantau, dan kelima adalah sebagai manajer. Nah, contoh-contoh posisi guru sebagai penghukum ini hanya contoh ya Bapak Ibu ya. Ini wujud konkret dari interaksi atau komunikasi yang terjadi ketika kita menerapkan disiplin positif terhadap siswa. Contohnya misalkan kita guru langsung menghardik, menunjuk, menyakiti atau menyindir. Misalkan dengan kalau kamu tidak melakukannya awas ya. Begitu. Kemudian pembuat orang rasa bersalah. Kita memposisikan anak merasa bersalah. Misalkan kamu seharusnya sudah tahu saya lelah. Saya lelah berkali-kali mengatakan. Barangkali Bapak Ibu guru kadang-kadang juga muncul ya. Berkali-kali ditegur. Nah, seperti itu. Jadi membuat siswa merasa bersalah. Ini posisi kedua, peran-peran dari 5 posisi kontrol ini. Kemudian posisi seperti teman Bapak Ibu. Jadi penerapan disiplin di sini ada yang berposisi sebagai teman, misalkan, ayolah, kamu pasti bisa buat Bu Guru wis. Kamu pasti mau kan melakukannya supaya Bu Guru gak dimarahi nih sama pimpinan, seperti itu. Itu posisi teman, ada bujukan. Kemudian posisi penerapan disiplin menjadi pemantau. Pemantau ini selalu mengukur untung dan rugi. Jadi selalu memantau si siswa. Apa peraturannya? Bagaimana menurut kamu kalau ini salah? Dan selanjutnya ini pemantau. Jadi selalu mengawasi ya. Kemudian posisi yang terakhir, ini posisi yang paling ideal, itu adalah pada saat siswa itu bisa kita arahkan jadi agar mereka bisa mengambil nilai-nilai kebajikan dari diri mereka sendiri. Apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini posisi peran yang paling ideal untuk penerapan disiplin positif begitu. Nah, Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini pastinya kita sering dan pernah, tidak hanya sering tapi setidaknya pernah melakukan 5 macam dari peran tersebut. Ada kita dari posisi guru sebagai penghukum, ada kita dari pembuat orang merasa bersalah, atau teman, atau pemantau dan manajer. Nah, lanjut Bapak Ibu. Nah, ada pernyataan-pernyataan atau statement dalam sebuah interaksi. Kira-kira Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol tadi, peran apa yang sedang terjadi pada statement berikut? Misalkan nih, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini peran apa Bapak Ibu? Merasa bersalah. Ya, merasa bersalah. Kita keep. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini peran apa kira-kira Bapak Ibu?
Apakah penghukum? Apakah peran posisi pemantau? Atau manajer? Atau apa Bapak Ibu? Kamu nggak pernah benar melakukannya, salah terus. Betul ya, penghukum ya Bapak Ibu. Lalu ayolah lakukan ini demi saya, demi Bapak Ibu guru, supaya nggak dimarahi pimpinan ini, atau supaya tidak dimarahi kepala sekolah. Ayolah, kita berposisi sebagai apa ini kira-kira ini Bapak Ibu? Apakah penghukum, pemantau, teman, atau teman ya? Ada kata ayolah bujukan ya. Baik. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Bapak Ibu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini ada ukuran untung dan rugi. Apa ya tadi ya Bapak Ibu ya? Posisi apa yang ada untung dan ruginya? Masih ingat Bapak Ibu? Apakah itu penghukum, teman, pemantau, atau manajer Bapak Ibu? Mungkin manajer. Oke, kita keep ya. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau, oke. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini ada justice ya, ada judgment. Kamu selalu yang Membuat salah. Oke, kita lihat apakah penghukum. Agak bingung ya Bapak Ibu ya dengan statement-statement itu. Oke. Iya, Saya kecewa sekali dengan kamu. Betul sekali tadi. Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah belajar benar melakukannya. Ini penghukum, jadi sudah membuat judgment ya, sudah menjustis. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Ini termasuk pada posisi teman. Lalu apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang? Ini pemantau Bapak Ibu. Jadi ada untung, ada rugi. Dia sedang menghitung-hitung ukuran, maka ini adalah posisi pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini adalah posisi pada manajer. Jadi paling ideal kembali pada anak-anak yang melakukan kesalahan, maka anak tersebutlah yang harus memperbaiki masalah tersebut. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir, ini juga ada sisi judgment, menjustis bahwa anak tidak akan bisa berubah lebih baik. Ini termasuk pada posisi penghukum. Ya, Bapak Ibu, dari apa yang saya sampaikan, saya yakin Bapak Ibu menjadi among atau guru yang telah melakukan posisi-posisi tersebut dalam menerapkan disiplin positif terhadap siswa, terhadap murid ya. Namun demikian, tadi seperti yang kita bahas di atas, posisi yang paling menguntungkan, istilahnya win-win solution, adalah semua tidak merasa tersakiti dan memiliki manfaat yang paling besar adalah harapannya pada posisi manajer. Jadi menggiring siswa untuk menemukan nilainya sendiri, sehingga apa Bapak Ibu? Kontrol dirinya akan tercipta dari kemerdekaan dia sendiri. Jadi akan muncul dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri merasa merdeka dan bisa mengontrol tanpa perlu motivasi eksternal, tanpa perlu hitam di atas putih, tanpa perlu reward, tanpa perlu penghargaan, maka dia bisa menjadi pribadi yang merdeka di sini, sehingga kita bisa menerapkan yang disebut sebagai budaya positif. Nah, Bapak Ibu, dari tadi saya menyampaikan alangkah
lebih mengenaknya jika Bapak Ibu bisa melihat apa yang akan saya tampilkan di sini tentang penerapan disiplin positif dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Baik Bapak Ibu, saya perlu menghentikan videonya karena memang waktu sudah berjalan lebih dari semestinya ya Bapak Ibu. Jadi video-video ini adalah simulasi dari apa yang saya sampaikan tadi mengenai teori posisi 5 kontrol. Bapak Ibu bisa melihatnya pada
platform Merdeka Mengajar pada penerapan budaya positif. Bapak Ibu bisa mempelajarinya di situ, serta dampak-dampak apa yang akan kita sebetulnya yang akan dialami oleh murid ketika kita memerankan 5 posisi tersebut. Jadi Bapak Ibu bisa belajar secara mandiri pada platform tersebut. Baiklah Bapak Ibu, rupanya kiranya sudah semakin siang. Jadi saya akan kembali pada slide berikutnya. Pada slide berikutnya Bapak Ibu mohon berkenan untuk mengisi refleksi dari apa yang telah kita ikuti pada sesi modul 1.4 mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi di sini Bapak Ibu bisa menuliskan beberapa jawaban respon atas apa yang Bapak Ibu rasakan pada kegiatan sesi pagi ini. Baik, bisa terlihat untuk link dari Jamboardnya, Bapak Ibu, untuk refleksi? Iya, Bisa. boleh diisikan untuk di link tersebut. Linknya bisa di-share di chat, Boleh. Bu Mami. Baik Bapak Ibu, ini link Jamboardnya. Ada 3 pertanyaan di dalam kegiatan refleksi kita hari ini. Pertanyaan yang pertama, hal baru apa saja yang saya dapatkan dari sesi kegiatan hari ini? Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Dan yang ketiga, peran posisi seperti apakah yang akan Bapak Ibu guru lakukan setelah mempelajari modul ini. Tadi sempat kita simak bersama mengenai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah peran penghukum. Kemudian yang kedua adalah peran pembuat rasa bersalah. Ketiga adalah peran sebagai teman, guru sebagai teman. Dan keempat adalah peran sebagai pemantau. Dan yang terakhir adalah peran sebagai manajer. Ya, sudah terkumpul satu dari Ibu Sri Purwaningsi, yaitu saya menjadi paham mengenai 5 posisi kontrol dalam mewujudkan budaya positif. Oke. Kemudian kedua yang muncul, perasaan saya senang sekali mendapat pengetahuan baru. Dan yang ketiga, peran yang akan dilakukan adalah belajar menjadi posisi manajer. Oke. Terima kasih Ibu
Kemudian di sini ada refleksi dari Ibu Prabingesti. Hal baru yang saya dapatkan adalah mengenal makna disiplin dan motivasi intrinsik serta lebih memahami tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dan perasaan saya itu sangat senang. Jadi sebagai guru saya dapat lebih memahami kebutuhan murid mengenai disiplin positif. Dan yang ketiga, peran posesi yang akan saya lakukan setelah mempelajari modul ini adalah peran sebagai manajer. Terima kasih Ibu Prabingesti atas refleksinya hari ini. Kemudian di sini ada Ibu Siti Aminah. Hal baru yang didapatkan adalah tentang perbedaan konsekuensi dan hukuman. Baik Bapak Ibu, sambil mencatat refleksi yang telah Bapak Ibu lakukan pada sesi kegiatan hari ini. Dan sampailah kita pada penghujung slide terakhir, yaitu terima kasih. Pada kegiatan diseminasi ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan guru yang berkenan hadir dan bergabung meramaikan dari kegiatan diseminasi mengenai modul 1.4 penerapan budaya positif. Dan tentunya apa yang kita harapkan dari capaian modul ini adalah kita bisa memahami kebutuhan peserta didik sehingga kita bisa menerapkan disiplin seperti apakah, disiplin positif seperti apakah yang akan kita capai dan kita sesuaikan dengan visi sekolah penggerak. Baik, itu saja Bapak Ibu, saya atas nama CKP Mami Kartika, saya sangat berterima kasih dan mengucapkan banyak-banyak permohonan maaf jika dalam apa yang saya sampaikan, baik tutur kata, kurang berkenan. Mohon jangan dimasukkan ke dalam hati ya, jangan masuk dalam hati. Jadi saya akhiri kegiatan ini, mari kita bersama-sama membaca hamdalah untuk mengakhiri kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ilmunya, Bu Mami. Terima kasih Bapak Ibu, kita bisa ketemu lagi di modul selanjutnya. Baik Bapak Ibu, boleh berkenan untuk meninggalkan kegiatan webinar kali ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin live ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih.